kegiatan hari ini adalah bagaimana metode, strategi, serta inovasi pembelajaran di mana diikuti oleh para pendidik di wilayah naungan PKBM Mandiri Kabupaten Bantul. Nah, kenapa? Karena saat ini para pendidik juga perlu beradaptasi. Saat ini kita mewadahinya dengan P5, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebetulnya di dalam pendidikan non-formal sendiri, di dalam kurikulumnya juga sudah ada materi terkait keterampilan dan juga pemberdayaan. Harapannya kenapa? Agar para pendidik tidak hanya mentransfer teori, tetapi juga menyiapkan para warga belajarnya ataupun peserta didiknya untuk memiliki life skill, sehingga nanti siap mengimplementasikan segala ilmu yang didapatkan, dan juga warga belajar ataupun peserta didiknya juga lebih semangat lagi dalam belajar. Hari ini kita materinya adalah ada 2 teori atau strategi kita untuk bisa meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Bagaimana kita mengenalkan aplikasi-aplikasi biar literasi teknologinya. Jadi kita sudah bermain aplikasi-aplikasi game yang tidak perlu repot. Guru harus meng-create dari awal, tapi cukup menggunakan kemudian diimplementasikan. Dan kita juga tadi memberikan sedikit strategi bagaimana sih agar nanti game-game ini tidak menjadi boring bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, di sesi kedua tadi kita juga sharing ya kepada para pendidik bagaimana sih ketika anak-anak sudah memiliki motivasi yang rendah dalam proses pembelajaran, atau mungkin ada materi-materi teori-teori yang sulit sekali dipahami oleh peserta didik, menggunakan media apa, metode apa, dan strategi apa. Tadi satu persatu sudah kita kupas terkait karakteristik warga belajar atau peserta didik. Misalkan karakteristik peserta didik di paket A tentu berbeda dengan yang ada di paket B maupun di paket C. Dan kami juga tidak lupa menggali informasi-informasi real problem yang sebetulnya dihadapi oleh para pendidik di lingkungan PKBM Mandiri, sehingga kita betul-betul tepat dalam mencari solusi. Responnya sendiri cukup antusias ya, karena memang materinya itu kan sesuai dengan kebutuhan para pendidik untuk bisa terus mengawal keberlanjutan dan juga memastikan kualitas serta mutu pendidikan di pendidikan non-formal ini, khususnya di PKBM Mandiri Bantul. Kalau kita butuh berapa lama untuk mengubah pola mindset pendidik ataupun warga belajar ataupun orang tua, tentu ini mengalami tahapan yang tadi kami juga sudah sampaikan. Kalau ini dilakukan secara terus-menerus, harapannya menjadi pembiasaan baik, karena ini dilakukan secara berulang. Kami sengaja berikan contoh itu bertahap, jadi yang paling mudah untuk diimplementasikan, menengah, hingga yang mungkin agak sulit untuk diimplementasikan. Ini tadi tentu butuh dukungan, tadi juga sudah kita sampaikan. Kalau kita berbicara tentang inovasi dan juga referensi, yang perlu kita tekankan, terkadang mindset kita itu selalu inovasi itu berarti harus baru, tidak pernah ada yang melakukan sebelumnya, dan kemudian tidak boleh kembar dengan siapapun. Sahabat PKBM Mandiri tadi mempraktekkan video-video yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh orang lain, prakteknya, implementasinya, baik ada yang di YouTube Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, tinggal dicontoh. Nah, bagaimana itu pengembangannya? Tentu kan pengembangannya sesuai dengan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Artinya referensi itu bisa kita dapatkan dari manapun, selama itu kiranya cocok, kiranya nanti mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan bisa dilaksanakan.
Harapannya semangat kekeluargaan, semangat kolaborasi, kekompakannya, semangat inisiatif belajarnya, adaptifnya tetap terjaga. Jadi terus diupdate ilmu-ilmunya, kompetensinya, sehingga itu pun nanti akan berdampak secara berkelanjutan kepada para warga belajar, baik itu yang ada di paket A, paket B maupun paket C.